Ya padahal Kementerian Investasi ya baru dibentuk oleh Jokowi tahun lalu lah, tepatnya akhir tahun 2020. Tetapi target dari Presiden Joko Widodo yaitu langsung 900 triliun. Dan sebagai Menteri Investasi baru yaitu Bahlil Lahadalia langsung menerima tantangan tersebut, yaitu akan mendatangkan investasi sebesar 900 triliun. Dan di akhir September kemarin, Bahlil menceritakan target 900 triliun akan tercapai di akhir 2021 nanti, di mana di akhir September kemarin sudah terkumpul 73%, atau setara sudah masuk 600 triliun. Ya kemungkinan di sisa beberapa bulan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi akan yakin bisa memenuhi target 900 triliun tersebut. Memang tidak salah pilih ya Presiden Joko Widodo memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Baru dibentuk Jokowi, target 900 triliun akan tercapai. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia merasa yakin target investasi 900 triliun hingga akhir tahun dapat tercapai. Menurut Bahlil, pihaknya telah memetakan investor-investor yang akan masuk pada kuartal 4 ke depan. Saat ini, ungkapnya, realisasi investasi hingga September 2021 ini telah mencapai 659 triliun atau 73,3% dari target 900 triliun. Saya meyakinkan, insya Allah target kami akan tercapai. Jawaban saya ini bukan tanpa dasar. Kami telah melakukan kalkulasi mapping terhadap beberapa calon investasi yang sudah realisasi dan calon yang akan masuk di kuartal 4 dengan peluang yang ada, doain bisa tercapai di angka 900 triliun, ujar Bahlil dalam konferensi pers Rabu 27 Oktober. Dalam hal ini Bahlil tengah meracik strategi-strategi baru untuk memikat para investor masuk ke dalam negeri. Strategi ini untuk menggantikan kebijakan tax holiday. Namun, mantan Ketua Umum HIPMI itu enggan membocorkan strategi apa yang tengah diraciknya. Ini materinya lagi kami bahas. Kami lagi pikirkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi pengganti tax holiday yang minimal 15% itu. Tapi itu masih panjang katanya. Menurut Bahlil, alasannya untuk enggan memberikan bocoran agar strateginya tidak dicuri oleh negara lain. Dengan begitu, bisa menjaga asa investor untuk ke dalam negeri. Ibarat main bola, jangan sampingkan strategi kita pada lawan, nanti dia tiru. Insentif ini bagian daripada bergaining dan kompromi untuk menarik investor. Di hampir semua negara sekarang sudah meracik strategi apa yang akan diberikan. Kita jangan dulu umumkan, nanti kalau negara tetangga tahu dia akan sabotase kita, ujarnya lagi. Untuk diketahui, realisasi investasi pada kuartal 3 2021 sebesar 216,7 triliun. Angka itu turun 2,8% dibandingkan kuartal 2 2021. Bahlil menyebut penurunan investasi ini karena adanya kebijakan PPKM yang begitu ketat yang disebabkan kasus yang melonjak pada kuartal 3 ini. Karena kerja kita 1,5 bulan karena pandemi, tapi secara tahunan tumbuh 3,7%. Sekalipun pandemi bisa dilihat para pengusaha bisa adaptasi kondisi COVID, tetap mereka percaya diri membangun investasi, jelas Bahlil. Bahlil melanjutkan, penurunan investasi ini sejalan dengan penurunan investasi asing yang pada kuartal 3 yang sebesar 103,2 triliun atau turun 11,6%, serta turun 2,7% secara tahunan. Namun, dari sisi investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri justru mengalami kenaikan pada kuartal 3 yang sebesar 113,5 triliun atau naik 10,3% secara bulanan serta naik 6,8% secara tahunan. Diketahui Presiden Joko Widodo memberikan target kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjaring investasi senilai 900 triliun sepanjang tahun 2021. Arahan Presiden selanjutnya adalah target investasi kami harus 900 triliun tahun ini, ujar Bahlil kepada wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Menteri Investasi di Istana Negara. Bahlil Lahadalia yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatakan sebagai seorang pembantu Presiden dirinya siap menjalankan arahan tersebut. Sebagai pembantu harus siap.
Nggak boleh nggak siap. Menteri itu pembantu presiden menjalankan perintah presiden dan undang-undang. Bagaimana caranya? Itu tugasnya menteri, ujarnya. Bahlil Lahadalia mengatakan, apabila pandemi semakin membaik, bukan tidak mungkin target itu dilakukan evaluasi kembali. Dia menekankan Kementerian Investasi tidak hanya berbicara mengenai foreign direct investment, namun juga pengusaha dalam negeri. Kementeriannya juga tidak hanya fokus pada pengusaha besar, melainkan juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Jangan hanya mengurus pengusaha besar, urus juga UMKM. Harus mengawinkan pengusaha besar dengan UMKM. Pengusaha daerah dengan nasional, kolaborasi ini instrumen mendorong pertumbuhan agar meningkat, jelas Bahlil Lahadalia. Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi seiring adanya pembentukan kementerian baru di bidang itu. Jabatan ini jadi titik capaian luar biasa bagi pria 44 tahun yang besar di Papua ini. Meski lahir di Banda, Maluku Tengah, pria kelahiran 7 Agustus 76 ini telah tinggal bersama keluarga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat sejak menginjak remaja. Bahlil Lahadalia mengaku bahwa dirinya merupakan menteri yang berasal dari Papua Barat. Kalau dipertanyakan saya dari mana, saya dari Fakfak, Papua Barat, ujar Bahlil beberapa waktu lalu seperti dikutip pada Rabu 28 April yang lalu. Bahlil Lahadalia dikenal sebagai sosok yang bekerja keras, bahkan sebelum sukses menjadi Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Seperti sekarang ini dia pernah bekerja sebagai kondektur, sopir angkot hingga loper koran. Di usia remaja, Bahlil Lahadalia telah membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup. Dulunya, sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan ibunya merupakan pembantu rumah tangga. Situasi tersebut terpaksa membuatnya menanamkan jiwa kewirausahaan sejak masih di bangku sekolah. Saya lahir bukan dari keluarga pengusaha. Saya lahir dari ayah sebagai kuli bangunan dan ibu sebagai pembantu rumah tangga. Tapi justru saya bersyukur dengan keadaan tersebut. Kalau saya dilahirkan dari keluarga konglomerat, saya belum tentu bisa seperti sekarang ini, ungkapnya. Sejak SD, Bahlil Lahadalia telah membantu kedua orang tuanya dengan berjualan kue. Kemudian saat SMP, ia menjadi kondektur. Saat mengenyam pendidikan di sekolah menengah ekonomi atas Yapis Fakfak, dia coba membantu keuangan kedua orang tuanya dengan menjadi sopir angkot. Tak berhenti di situ, ia mencoba jadi loper koran saat kuliah di Jayapura. Saya sejak SD sudah berjualan kue, membantu orang tua. SMP sudah jadi kondektur angkot di terminal, kenal sama preman-preman. SMA jadi supir angkot, waktu kuliah jadi loper koran. Jadi buruh juga pernah, buat cari uang untuk bertahan hidup, terangnya. Alhasil usahanya tersebut turut membantu Bahlil Lahadalia lulus kuliah dengan gelar sarjana ekonomi di STIE Port Numbai, Jayapura. Kampus tersebut juga yang kemudian mengasah Bahlil untuk bisa menjadi seorang pengusaha sukses asal Papua. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa kuartal 3 2021 menjadi masa-masa terberat karena ada PPKM darurat. Kini diubah menjadi PPKM level 1 hingga 4. Sementara realisasi investasi pada semester 1 2021 adalah 442,7 triliun atau 49,2% dari target. Banyak orang tanya saya, Mas Bahlil, apakah masih optimis untuk bisa mencapai 900 triliun? Karena kuartal ketiga terjadi pandemi ini. Saya katakan bahwa betul di kuartal ketiga adalah masa yang berat karena kita kena PPKM kurang lebih sekitar 1,5 bulan, kata Bahlil dalam webinar pada Kamis 12 Agustus. Untuk mengejar target tersebut, dia menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan strategi klub sepak bola Juventus, yakni bertahan dan menyerang. Kalau ditanya tentang bagaimana cara mewujudkan target investasi 900 triliun di 2021, saya selalu menganalogikan begini. Mengurus investasi di Indonesia di era pandemi ini seperti permainan bola Juventus, bertahan dan menyerang, paparnya. Bagaimana caranya? Bahlil menjelaskan bahwa waktu dirinya masuk ke Kementerian Investasi saat itu masih PPKM, ada investasi mangkrak 708 triliun. Strategi bertahan yang dimaksud adalah merealisasikan investasi mangkrak tersebut yang sekarang sudah berhasil diselesaikan 517 triliun.